Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu ke pembahasan selanjutnya di bab 2 ya. Di sini untuk bab 2 ya, yaitu tentang tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka. Poin A-nya ini untuk yang untuk yang penelitian kuantitatif. Saya akan coba bahas tinjauan pustaka untuk penelitian kuantitatif dengan dua variabel saja yang diteliti, atau variabel-variabel yang berhubungan atau saling berpengaruh, yang mana dari awal itu dua variabel yang saling mempengaruhi itu diantaranya adalah variabel dependent dan variabel independent, yang biasanya sering disebut dengan variabel X dan variabel Y, yang peneliti biasanya di situ mencantumkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau hubungan variabel X dengan variabel Y. Itu biasa sering disebut seperti itu. Kita contohkan yang dua variabel saja seperti itu, yaitu poin A-nya landasan teori ya. Landasan teori. Nah, di sini poin-poin berikutnya itu bisa bermacam-macam tergantung dari pemakaian dari panduan yang dijelaskan dari institusi pendidikan dalam penelitian. Yang sekarang digunakan kita adalah ada beberapa poin, yaitu poin A-nya landasan teori, yang mana landasan teori itu harus menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Terlebih dahulu adalah yang harus dijelaskan yang pertama, yaitu variabel yang dependent ya. Dependent artinya, atau sering kita sebut variabel Y-nya. Ini bahas di sini seluruh teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli, pendapat-pendapat dari berbagai referensi ditulis di sini di variabel Y ini sebanyak mungkin. Jadi lebih banyak dan lebih tepat dalam pengambilan referensi itu lebih bagus. Terus yang poin 2-nya itu membahas tentang variabel independennya, yaitu variabel X-nya ya. Ini sama dibahas secara keseluruhan. Jadi di sini tentunya landasan teori itu adalah referensi-referensi yang sangat mendukung kepada variabel yang Anda teliti. Setelah terkumpul berbagai variabel, kemudian dilanjutkan dengan poin B. Nah, ini ada yang memakai kerangka teori ya. Ini ada yang pakai kerangka teori, ada juga yang tidak, tergantung dari pemakaian pada institusi yang membuat panduan dari penelitian. Ini sah-sah saja. Kerangka teori ini maksudnya adalah dari teori, landasan teori yang telah ditulis, yaitu dari teori-teori pada variabel dependent dan variabel independent. Ini semacam diringkas, dirangkum pada kerangka teori. Bisa di sini ditulis dalam bentuk narasi terlebih dahulu ya. Narasi terlebih dahulu di sini. Kemudian dibuatkan kerangka teorinya. Kerangka teorinya bisa bermacam-macam, bisa seperti ini ya.
Misalkan ini yang variabel independen ya, variabel x-nya, ini variabel y-nya. Ya, ini semacam ringkasan saja, kerangka teorinya saja. Di sini apa yang telah diringkas di sini dimasukkan dalam bentuk kerangka. Ya, di sini. Yang ini yang independen, ini yang dependen. Masukkan, lalu kemudian sumbernya yang digunakan dari siapa saja, di sini ditulis. Ya, sumbernya. Ini masukkan semua. Nah, untuk apa tujuannya kerangka teori? Nanti ini adalah sebagai indikator dalam mendukung penelitian yang akan Anda lakukan. Selanjutnya setelah ini poin C-nya adalah kerangka konsep. Kerangka konsep atau sering digunakan modelnya itu kerangka pemikiran, ya, kerangka pemikiran. Tapi kita di sini tulis kerangka konsep saja, yang isinya adalah kerangka pemikiran atau konsep pemikiran dari seorang peneliti. Di sini Anda gambarkan adalah pemikiran Anda terkait dengan judul yang Anda teliti, ya, pemahaman Anda, pemikiran Anda ditulis di sini dalam bentuk kerangka. Artinya yang Anda kaitkan antara pengaruh variabel x terhadap variabel y di sini ditulis semua dalam bentuk kerangka, ya. Modelnya misalkan yang mempengaruhi variabel x-nya apa saja, dan jika terjadi variabel x misalkan meningkat, maka variabel y akan meningkat, misalkan seperti itu. Tapi ini harus dalam bentuk kerangka pemikiran yang peneliti konsepkan, seperti itu. Jadi modelnya bukan hanya seperti ini, tapi banyak faktor pendukung dan yang lainnya yang dikaitkan dengan teori-teori ini, ya. Selanjutnya setelah itu poin berikutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan. Di sini hasil penelitiannya ya support hasil penelitian siapa saja yang mirip dengan apa yang akan kita teliti. Ya, minimal ada 4 lah, atau 5 atau 6 yang support terhadap itu. Anda tuliskan saja di situ penelitiannya siapa, judulnya apa, metodenya apa, hasilnya seperti apa. Ya, kemudian kalau lebih bagus ada komentarnya dari peneliti sekarang, ya, ada komentar di situ. Itu lebih bagus lagi. Berikutnya poin E-nya adalah hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara peneliti terhadap faktor yang akan diteliti. Misalkan hipotesis Anda adalah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Cukup seperti itu saja, ya. Tinggal di sini kasih keterangan H0 merupakan tidak terdapat pengaruh, H1 terdapat pengaruh, ya, begitu. Sementara hipotesis Anda adalah terdapat pengaruh, berarti hipotesis Anda adalah H1. Gitu. Jadi nanti hasil penelitiannya Anda akan membuktikan hipotesis Anda. Hipotesis itu kan dugaan Anda terhadap hasil penelitian. Jadi nanti Anda akan membuktikan itu, apakah nanti terbukti H1 atau justru jadi H0. Gitu saya kira untuk bab 2 secara ringkas seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti pertanyaan-pertanyaannya boleh diajukan secara langsung. Oke, mahasiswa, selamat mengerjakan, selamat melanjutkan penelitian. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini sangat membantu untuk Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.